Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita bersama-sama membahas tentang ilmu agama ini yang berkaitan dengan ilmu aqidah yang diambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut serta merayakan perayaan-perayaan yang merupakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani dan orang-orang kafir secara umum. InsyaAllah malam tadi tidak ada di antara kita yang merayakan, Pak ya? Ada atau tidak? Ada yang merayakan perayaan-perayaan tahun baru atau tidak? Karena itu sebenarnya adalah merupakan hari rayanya orang-orang kafir. Ya, mereka yang memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala merayakan hal tersebut, dan ada sebagian mereka meyakini adanya dewa-dewa tertentu, ya Pak, terkait dengan pergantian hari atau pergantian tahun itu. Dan orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, disebutkan dalam Al-Furqan itu Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang itu, mereka tidak ikut serta menghadiri kebohongan, kedustaan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati suatu perbuatan atau acara yang sia-sia, maka melewati begitu saja dengan penuh dengan kemuliaan, tidak ikut-ikutan. Nah, az-zur dalam ayat ini, orang-orang hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman itu, mereka tidak ikut menyaksikan, tidak ikut menghadiri az-zur, kedustaan. Ini banyak tafsirnya. Di antara maknanya adalah kesyirikan. Bahkan Imam Mujahid mengatakan yaitu a'yadal musyrikin, yaitu hari raya, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Sehingga bahkan Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan la yashhaduna al-lahwa wal ghina. Mereka tidak menghadiri, tidak ikut menyaksikan hal-hal yang sia-sia dan juga nyanyian-nyanyian. Nah, kalau kita lihat di acara perayaan tahun baru, rata-rata apa? Menyetel musik-musik disco ya, rame ya. Bahkan ada dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu kebiasaannya orang-orang Nasara. Seperti apa? Meniup apa? Trompet. Atau orang-orang Majusi, yaitu apa? Menyalakan api. Diganti kita apa? Kembang api. Itu kebiasaan-kebiasaan mereka yang mestinya kita hindari. Seolah-olah memang sepele, tapi ternyata konsekuensinya di balik itu ada permasalahan apa? Aqidah yang hendaknya kita hindari. Musik-musik yang ada itu haram hukumnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-ghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u az-zar'a. Ini perkataan beliau disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi nyanyian itu, musik-musik nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang, ya, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Oleh karena itu Al-Quran dan nyanyian tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin.
kalau seorang punya hafalan Al-Quran, dia semangat baca Al-Quran, tapi juga masih mendengarkan musik, maka Al-Quran itu mulia, tidak mau digabungkan dengan musik-musik tersebut. Maka keberkahan Al-Quran yang ada dalam otak hafalan dia akan hilang, lama-lama akan hilang. Ya, Al-Quran mulia. Maka tapi sebaliknya, kalau orang itu senang membaca Al-Quran, lama-lama dia akan membenci musik-musik yang ada. Kalau kesenangan atau cinta dia terhadap Al-Quran itu cinta yang tulus. Dan alhamdulillah ya, dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membacanya terus menerus itu lebih nikmat daripada ketika menghafal atau melakukan musik-musik yang ada. Al-Quran itu akan memberikan ketenangan pada dalam diri kita. Adapun musik itu ketenangan yang semu, sebentar saja, setelah itu hilang lagi. Yang ada gundah gulana dan yang ada adalah perbuatan dosa. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihindarkan dari mengikuti perayaan-perayaan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa menjalankan agama ini dengan baik dan benar, dan bangga dengan agama Islam yang kita miliki ini, dan tidak perlu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan atau yang merupakan ibadah dan perayaan-perayaan orang-orang kafir ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam mereka. Nah, termasuk dalam orang-orang kaum tersebut. Kalau orang menyerupai orang kafir, termasuk dalam orang-orang kafir, minimal hukumnya itu haram. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, minimal hukumnya haram, menyerupai mereka. Dalam hal apa tadi? Ibadah dan kebiasaan-kebiasaan khusus mereka, peribadatan mereka. Adapun menyerupai dalam masalah dunia ini enggak masalah. Misalnya orang-orang kufar Quraisy, mereka punya teknologi, punya ilmu keduniaan, arsitek dan sebagainya yang bagus, boleh tidak kita menyerupai mereka? Boleh, enggak masalah. Tapi kalau masalah agama, peribadatan, sudah lakum dinukum waliyadin. Itu batasan ini harus kita pahami. Baik. Pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang menyerupai orang kafir atau tapi kita akan membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana kalau kita mengetahui itu, dan seluruh manusia seandainya mengakui dan mengetahui itu dengan baik dan benar, maka mestinya mereka ini dan kita semuanya hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Banyak sekali ayat-ayatnya telah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Kita akan sempurnakan lagi. Kita akan membahas surat Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 27. Silakan dibuka mushafnya, HP-nya, dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Surat Ar-Rum ayat berapa tadi? 17 sampai 27. Di awal ayat yang ke-17 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Dilanjutkan lagi, "Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun." Maka bertasbihlah dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berada di sore hari dan ketika kalian berada di pagi hari. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Dan hanya milik Allah lah segala puji dan syukur di langit dan di bumi, dan di sore hari dan ketika kalian berada di siang hari di waktu zuhur. Ini ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sedang membahas fikih, ayat ini adalah merupakan dalil waktu sholat 5 waktu. Waktu sholat 5 waktu. Makanya kalau kemarin ada orang-orang yang mengatakan nggak ada dalilnya tentang sholat 5 waktu, ada atau tidak yang seperti itu?
Kita jawab ada dalilnya, dalil penetapan waktu sholat 5 waktu. Gimana? Waktu sholat 5 waktu. Ini surat apa tadi? Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Nanti di ayat ini juga dalil tentang zikir pagi dan sore kita ketika membaca apa? Subhanallahi wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Nanti kita sebutkan hadisnya. Jadi subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala hina tumsun, ketika kalian berada di sore hari. Ini kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, ini adalah merupakan wa huwa salatul maghrib, yaitu waktu salat maghrib di sore hari. Wal isya, dan juga waktu salat isya. Ini bertasbih kepada Allah maksudnya di sini kata Imam Al-Baghawi salat di waktu sore hari, yaitu di maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian berada di pagi hari, yaitu apa? Salat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Yakni kata Ibnu Abbas, seluruh penduduk langit, malaikat-malaikatnya dan seluruh makhluk yang ada di sana, dan seluruh penduduk bumi, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ashiyyan, dan di sore wa 'ashiyyan, ya, di sore hari, yaitu maksudnya adalah salat asar. Dari maghrib al-tumsun itu apa? Maghrib dan isya. Sekarang wa 'ashiyyan, di sore hari yang agak mendekati siang, itu apa? Di salat asar. Wa hina tudhhirun, dan ketika kalian berada di waktu zahirah, waktu siang, yaitu waktu salat zuhur. Oleh karena itu berkata Nafi' bin Al-Azraq kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, hal tajidu salawatil khamsa fil Quran? Wahai Abdullah bin Abbas, apakah anda mendapati adanya salat 5 waktu di Al-Quranul Karim? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Na'am, iya, ada. Dalilnya ada. Kemudian beliau membacakan 2 ayat ini. Tadi fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di waktu sore mendekati malam, yaitu apa? Maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, dan di pagi hari, yaitu waktu salat subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji di bumi dan di langit, dan di sore hari, yaitu di waktu salat asar. Wa hina tudhhirun, dan ketika kalian berada di waktu zuhur, yaitu salat zuhur. Ini dalil yang jelas bahwa waktu-waktu salat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 18. Maka Ibnu Abbas mengatakan jama'atil ayatu as-salawatil khamsa wa mawaqitaha. Ayat ini menjelaskan, mengumpulkan tentang salat 5 waktu dan juga waktu-waktunya. Ya. Dan berkaitan dengan tasbih tadi, diriwayatkan di dalam Al-Baghawi rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari atau di sore hari, di pagi hari dan di sore hari, mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali,
Maka nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa membawa pahala yang lebih utama daripada apa yang dia bawa itu. Itu pahala dari mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi. Ringan atau tidak? Ringan, Masya Allah. Cuma sekedar mengucapkan dengan lisan kita, tidak berat, tidak mengeluarkan ongkos untuk mendapatkan pahala tersebut. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ya, maka di hari kiamat kelak dia akan membawa pahala yang besar yang tidak ada yang lebih utama daripada apa yang dia bawa, kecuali seorang orang lain yang mengucapkan hal yang sama atau dia menambahnya. Nah, maka di sini keutamaan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi selama berapa kali? 100 kali. Ya. Dan berkaitan dengan akidah kita, yaitu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Artinya maha suci Allah dari hal-hal sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat tercela. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dari segala sisinya. Di antara yang harus kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut adalah kita mensucikan Allah, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Dan perayaan Natal itu apa? Mengucapkan apa? Selamat atas lahirnya anak Tuhan. Ya kan? Itu tadi betul atau tidak? Atau lahirnya Tuhan itu sendiri. Karena orang-orang Nasrani terpecah pendapat mereka. Ada yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan mereka sama, yaitu kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan, itu Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam itu sendiri. Ya, jelmaan apa? Tuhan. Di ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Mereka akan mengatakan apa? Tuhan Ibu, Tuhan Ibu apa? Tuhan Bapa, yaitu Allah, maksud mereka Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan Subhanahu wa taala artinya maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan, dan Allah maha tinggi dari hal itu. Allah enggak butuh anak. Dan Allah, mereka mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Roh Kudus. Nah, Islam mengajarkan kita dengan tegas dengan surat yang kita semuanya hafal. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Sehingga Allah tidak punya anak. Ya. Takadu samawati wal ardu yatafattarna min fawqihin. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Hampir-hampir langit itu apa? Runtuh, rontok, pecah. Bumi hampir saja terbelah dan gunung itu hampir saja hancur. Kenapa? Karena mereka mendengar adanya orang-orang manusia yang berani dengan lancangnya mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Ini dosa besar, Pak. Mengucapkan Allah memiliki anak itu dosa besar. Yang langit saja kalau tahu seperti itu hampir roboh. Ngeri perkataan demikian. Allah itu Maha Besar, enggak butuh anak, enggak butuh istri. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini keyakinan harus kita pegang. Harus kita pegang, harus kita jaga, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Adapun toleransi yang benar, ya tadi kita meyakini sesuai keyakinan kita, tidak ikut serta dengan acara-acara mereka, tidak pula mengucapkan selamat atas acara mereka, namun juga kita tidak merusak acara mereka, tidak melakukan pengoboman, tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka yakini. Ini toleransi yang benar, ya, seperti itu. Oleh karena itu, Islam yang benar tidak pernah mengajarkan kita untuk ikut serta nimbrung ke acara-acara orang musyrik tersebut,
tapi juga tidak pula merusak mereka, sehingga tidak dibenarkan aja pengeboman itu bukan dari Islam dan tidak boleh disandarkan ke dalam agama Islam. Namun Islam tetap membolehkan, bahkan menganjurkan kita untuk mendakwai mereka, mengajak mereka kepada agama Islam. Itu boleh dan bukan termasuk apa? Intoleran. Bahkan itu termasuk kebaikan, karena kita sebenarnya kalau kita mengajak orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik kepada agama Islam, artinya kita mengajak mereka kepada kebenaran, keyakinan yang sebenarnya, agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa juga, agama yang diajarkan dalam kitab Taurat dan Injil yang benar, yang masih asli. Nah, itu faidah dari ayat ke-17 dan ke-18. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang rububiyah Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang poin-poinnya sebenarnya pernah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Oleh karena itu kita akan bacakan ayatnya saja. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati. Contohnya apa tadi? Yang hidup apa namanya? Ayam dari telur, tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Demikian pula sebaliknya, Allah bisa mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Allah mengeluarkan telur dari ayam, Allah mengeluarkan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan Allah mengajarkan kepada kita ini, wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah bisa menghidupkan tanah itu setelah matinya. Tanah mati maksudnya adalah gersang kering kerontang. Lalu Allah bisa menghidupkan dia dengan cara diturunkan apa? Air hujan, lalu mulailah tumbuh tumbuhan dan rumputan dan sebagainya. Kemudian ingat, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah menghidupkan tanah dari yang mati menjadi hidup, prosesnya seperti itu, Allah mengatakan kadzalika tukhrajun. Seperti itulah kalian akan dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan dari mana? Dari alam kubur kita. Akan dibangkitkan seperti itu pula. Ya, seperti Allah menurunkan air hujan lalu tumbuh. Nanti ketika kita dibangkitkan itu prosesnya sama. Nanti semuanya setelah hancur bumi ini, ya semuanya mati, meninggal, nanti bangkit demikian. Dengan tubuh jasad kita dan juga nyawa kita digabungkan lagi. Ya. Makanya di surat wa idza di surat At-Takwir, wa idzan nufusu zuwijat. Dan kiamat itu terjadi ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan lagi. Di antara maknanya adalah tadi ruh sama jasadnya dikumpulkan lagi. Jadi inilah yang diingkari sama orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir secara umum mereka mengingkari adanya kebangkitan. Kenapa? Mereka hanya pakai logika. Gak mungkin, kita sudah hancur. Kita kalau lagi ngubur di kuburan, gali kuburan, biasanya masih tersisa tulang-tulang belulang saja. Gak mungkin dari tulang belulang ini kemudian akan tumbuh seperti kita lagi. Gak mungkin, kata mereka. Padahal Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah bisa menghidupkan kita dari air mani saja bisa. Maka dari tulang belulang yang sudah memang bekasnya kita, itu lebih mudah lagi. Nah, ini akan disebutkan di sini. Wa huwa ahwanu alaih, dan menghidupkan kita dari tulang belulang itu lebih mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian itu dari tanah. Itu Nabi siapa? Adam diciptakan dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian ketika kalian sudah menjadi manusia, kalian menyebar di muka bumi ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang sering dibaca ketika acara apa nih, Pak? Pernikahan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian untuk kalian dari sesama manusia, ya, sesama min anfusikum, dari diri kalian, maksudnya sesama manusia, ya, jenis yang sama, azwajan, yaitu pasangan-pasangan, laki-laki berpasangan dengan wanita. Adanya laki-laki dan wanita ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kecenderungan laki-laki senang dengan wanita, demikian pula wanita senang dengan laki-laki. Nah, cinta dan kasih sayang ini adalah fitrah. Setiap manusia pasti punya ketertarikan itu. Oleh karena itu agama Islam tidak membiarkan mereka bebas seperti itu, berantakan. Agama Islam mengatur itu, ya, mengatur percintaan itu. Cinta dan kasih sayang itu fitrah dalam diri setiap manusia, pasti ada, pasti memiliki. Tapi agama Islam mengaturnya. Biar cinta ini disalurkan dengan cara yang baik, yang halal. Biar terjadi ketentraman dalam kehidupan mereka. Ya, kalau dibiarkan begitu saja, setiap orang senang dengan orang lain lalu dia berhubungan dengan orang itu, maka terjadi rusak. Terjadi perzinaan, ini adalah kerusakan. Karena nanti kan tidak jelas ini pasangannya mana, ini anaknya dari darah yang mana, dari laki-laki yang mana, tidak jelas. Dan tidak ada keberlangsungan. Kalau kita lihat kehidupan yang kehidupan yang bebas, yang tidak ada aturannya dari orang-orang kafir, mereka rusak hidupnya, masyarakatnya rusak. Yang ini nikah dengan itu, nggak tahu lagi, nanti pindah lagi cari yang lain, nggak nikah malah, cuma pacaran. Naudzubillah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, terutama anak-anak muda, agar mereka tidak melakukan pacaran. Dan kebiasaan di malam tahun baru itu apa? Melakukan perzinahan, pacaran yang melampaui batas. Naudzubillahi min dzalik. Semoga mereka terjaga dari hal-hal itu. Tapi yang tersampai beritanya kepada kita rata-rata melakukan yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cinta dan kasih sayang itu harus dijaga, dan dengan cara yang syar'i, disalurkan dengan cara yang syar'i, yaitu adanya syariat pernikahan, sehingga jelas, oh, fulanah ini suaminya fulan. Sehingga ketika fulanah ini punya anak, ya sudah jelas ini anaknya dari fulan, jelas nasabnya. Dan dengan pernikahan itulah akan terjadi ini, wa ja'ala litaskunu ilaiha, kalian suami bisa tentram kepada istri kalian. Alhamdulillah, kalau masih bujang bising ya. Nanti insyaallah, semoga Allah mudahkan pernikahan. Tapi ketika kita sudah menikah, merasakan ketenangan, ketentraman. Kita kerja, kita keluar rumah, cari nafkah, pekerjaan, ketika pulang melihat istri tenang, nyaman, hati kita juga terarah, dan kehidupan kita lebih terarah. Kalau belum nikah, biasanya pekerjaannya sekedar pekerjaan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan kalau tidak bisa memanage harta, uang bisa habis begitu saja untuk kehidupan dia. Tapi kalau sudah punya istri, apalagi sudah mulai punya anak, dia akan semakin tertata kehidupannya. Ya. Di antara faedah yang bisa kita petik dari pernikahan, terjadinya sakinah, ketenangan dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk suami istri itu mawaddatan warahmah, rasa cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ya, dan itu kasih sayang terbaik itu terjadi ketika pernikahan. Adapun kasih sayang yang terjadi, cinta dan kasih sayang itu ketika pacaran itu hanya semu. Dan rata-rata hanya bohong-bohongan saja. Seringnya terjadi permainan-permainan saja. Sudah nikah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu nikah nggak sama pacarnya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, itu pengkhianatan. Sudah dosa, khianat lagi. Ya. Makanya tidak usah pacaran. Kalau kita mau nikah, silakan cari kenalan akhwat yang kita kenal atau dari teman-teman kita yang agamanya bagus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazfar lidzatid din taribat yadah. Pilihlah wanita itu yang memiliki agama yang benar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini perintah bagi
bapak-bapak yang memiliki anak perempuan. Ya, kalau datang laki-laki yang kalian tahu dan kalian senang dengan agamanya dan juga akhlaknya, agama dan akhlak, agamanya bagus, sesuai syariat, sesuai sunnah, kemudian akhlaknya baik. Kalau datang melamar anak kita, maka terimalah, fazawwiju, nikahilah dia, nikahkanlah dia. Karena ini kebaikan, kunci kebaikan di sini. Adapun harta ya bisa dicari. Dan orang yang nikah itu hartanya akan berkumpul 2 orang, sehingga jatahnya apa? Akan bertambah. Mungkin ketika dia masih bujangan mikir, waduh saya bujangan aja seperti ini, kalau saya nikah gimana saya kasih makan? Tapi coba kita ketika sudah nikah, alhamdulillah rezeki apa? Ada aja. Demikian pula ketika nikah, khawatir lagi. Dibuat demikian sama apa? Dibisiki sama setan, khawatir lagi. Nanti kalau punya anak gimana rezekinya? Padahal kalau punya anak rezeki ada lagi. Ada aja. Ya atau tidak? Alhamdulillah. Tanya bapak-bapak yang lebih pengalaman. Kalau yang masih muda belajar. Ya. Ya itu. Rezeki itu masing-masing sudah ada jatahnya. Dan seseorang tidak akan meninggal sampai dia sempurna rezekinya. Ya, kalau ada orang meninggal berarti udah selesai, rezekinya sudah habis, kuotanya sudah habis. Tapi masih hidup berarti pasti ada jatah rezekinya. Tinggal kita cari dengan cara yang halal, yang dibenarkan dalam syariat agama ini. Ya. Itu pernikahan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjalinlah keluarga yang baik, ya, masyarakat yang baik, ya, terhindar dari perbuatan zina, kemungkaran, ya. Tidak terjadi perselingkuhan, yaitu pernikahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita untuk nikah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya Pak ya. Ya. Boleh tidak lebih dari 4 kali? Nikahnya boleh, tapi kalau maksudnya gini, nikahnya boleh, tapi kalau mengumpulkan istri dalam waktu yang sama, maksudnya dalam masa hidup yang sama, 4 kali, lebih dari 4 kali, 5 istri ketika dia masih hidup, semuanya hidup, 5 istri ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia punya istri 4, kemudian 1 meninggal, nikah lagi, 1 meninggal, nikah lagi, itu kan berkali-kali, boleh atau tidak? Boleh. Intinya selama dia hidup 4 saja, maksimal 4. Gitu Pak, kalau berani. Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan berbedanya lisan-lisan kalian, yakni bahasa-bahasa kalian dan warna-warna kalian. Berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi sudah sering kita bahas. Tapi di sini ada tambahan, yaitu apa? Perbedaan bahasa manusia. Kita di Indonesia saja sudah banyak bahasanya. Sunda, Jawa, Padang, Betawi, Indonesia secara umum, kemudian mana lagi? Banyak, semua daerah punya bahasa. Satu daerah saja, Jawa saja misalnya, itu beda antara Jawa yang daerah Ngapak beda dengan Jawa yang Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saja, Jawa Tengah beda dengan Jawa Timur bahasanya. Di Jawa Tengah saja itu beda-beda. Magelang, Jogja, Solo itu ada beberapa kosakata yang berbeda. Ya, ada beberapa kosakata yang berbeda. Kemudian dalam satu bahasa saja itu pun ada yang tingkat-tingkatannya. Baik di mana-mana ya, di mana-mana beda tingkatannya. Ada bahasa yang biasa dipakai untuk sesama teman, ada bahasa yang dipakai untuk orang yang di bawahnya, ada yang dipakai untuk orang yang lebih tua atau lebih dimuliakan. Ini perbedaan bahasa ini termasuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbedaan warna kulit. Kita sawo matang, ada yang hitam kelam, ada yang putih kemerah-merahan. Ya, itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
yang itu terdapat pelajaran-pelajaran penting bagi orang-orang yang mengetahui. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurnya kalian di malam hari dan di siang hari. Kita bisa tidur, bisa nyenyak. Yang bisa membuat kita tidur ini siapa? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki kita nggak bisa tidur, bisa. Dan itu susah bagi kita. Dan ada sebagian orang-orang yang memiliki penyakit tersebut. Makanya yang bisa membuat tidur, bisa membuat kita bangun siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mau tidur atau setelah tidur, kita baca doanya apa? Kalau mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Mati di sini juga bermakna tidurnya kita. Karena tidur ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang telah mewafatkan seseorang ketika wafatnya dia. Dan orang yang belum wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati di tempat di waktu dia tidurnya, ada yang bangun bisa bangun lagi, ada yang sudah meninggal saat tidur kemudian meninggal, ada yang bisa tidur bisa bangun lagi, masih bisa hidup sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi lihat Allah berfirman dalam ayat tersebut apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi kematian itu ada dua. Ada kematian yang besar, yaitu matinya, cabutnya nyawa dari tubuh kita. Ada kematian kecil, yaitu apa? Tidur ini. Makanya doa kita Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, aku mati. Waktu bangun tidur juga demikian, apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah kematian saya. Amatana ahyana ba'dama amatana. Allah telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Maksudnya apa? Tidur tadi. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita semuanya akan dikembalikan. Ya. Wa btigha'ukum min fadlih, dan di pagi dan di siang dan di malam hari kalian bisa mencari karunia Allah, yaitu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari terang, kita bisa bekerja, bisa cari aktivitas untuk mencari nafkah. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ini berkaitan dengan hari-hari kita ini, yaitu dengan turunnya hujan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan kepada kita kilat dari petir yang menyambar itu. Kilat yang luar biasa, cahaya yang seperti itu, api yang seperti itu, yang memiliki tegangan listrik yang sangat besar sekali. Kalau kita kesambar jadinya apa, Pak? Kosong. Ya. Khaufa wa tama'a. Ya. Yang membuat kita menjadi takut tapi juga berharap. Nah, ini tafsir para ulama bermacam-macam. Takut dari apa? Dengan ini hikmah dia apa? Allah perlihatkan kilat dan petir yang menyambar sangat dahsyat itu. Ya, kalau al-barqu itu kilatnya Pak, cahayanya itu, apinya itu. Kalau ar-ra'd itu ada suaranya yang menggelegar itu, gler. Nah, yang glernya ini suaranya namanya ar-ra'd. Ada surat namanya surat apa? Ar-ra'du. Nah, ini al-barq itu kilatnya. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kita tentang itu agar khaufan, agar kita itu takut. Para ulama mengatakan takut dari, pertama maknanya takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan kilat yang seperti itu.
Bagaimana kalau ternyata kilat itu Allah datangkan untuk menyiksa manusia? Sebagaimana kaum-kaum terdahulu disiksa diantaranya dengan apa? Sa'iqah. Apa namanya? Ya, kilat yang menyambar tadi, hancur mereka. Nah, bisa jadi ini azab. Maka ketika berder gitu, kita mengucapkan apa? Doanya apa, Pak? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, subhanallahi, apa namanya tadi? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir kilat itu menyambar dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti wal malaikatu min khifatihi, itu doanya. Nah, petir menyambar itu pertama tadi mengingatkan kita tentang dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita takut. Ya Allah, petir yang dahsyat aja seperti itu, mendengarkan suara petirnya seperti itu kita semuanya apa? Takut dan menutup telinga kita. Bagaimana kalau siksa yang terjadi di neraka? Bagaimana siksa yang di alam kubur saja sudah ngeri. Ya, orang yang di hadis yang apa namanya? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan azab neraka, azab apa? Azab kubur itu kan ketika orang ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Dia enggak bisa jawab, dipukul sama malaikat dengan pukulan yang sangat keras, lalu dia teriak sekencang-kencangnya yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Nah, ngeri sekali apalagi. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Petir yang menyambar ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang siksa Allah. Maka hendaknya orang yang mendengarkan petir itu takut akan azab Allah, dan hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petir itu juga membuat kita takut dari turunnya hujan yang sangat dahsyat mengakibatkan banjir dan menenggelamkan kita. Ya. Karena di antara fungsi petir itu apa? Untuk menggiring apa? Awan-awan tersebut. Ya. Kemudian apa makna dari tama'an, berharap? Dengan turunnya apa namanya? Petir itu, kenapa kita bisa berharap? Itu berharap turunnya hujan yang bermanfaat bagi kita. Karena adanya petir itu adalah sebenarnya muqaddimah, pendahuluan sebelum terjadinya apa? Hujan. Biasanya angin yang kencang, kemudian petir menggelegar, satu baru sudah gelap sebelumnya ya awannya, kemudian turunlah hujan. Nah, kita juga berharap air hujan yang bermanfaat. Hujan-hujan yang ada ini semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Nah, itu semuanya Allah yang mengaturnya. Maka hendaknya kita semuanya beribadah, dan seluruh manusia memang mestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan Allah lah yang senantiasa menurunkan air hujan dari langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi tanah ya setelah matinya, setelah gersangnya. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat keterangan, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, langit dan bumi itu tegak berdiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kokoh. Ya, kita lihat bumi ini tenang, ya. Gempa saja cuma terjadi beberapa detik saja. Tapi secara umum waktu-waktu yang biasa semuanya tenang, Allah jaga. Kalau Allah kehendaki bumi ini bergoncang, ya kemarin di Cianjur, di Garut aja cuma beberapa detik. Bayangkan kalau 1 menit, 1 jam hancur gitu. Kalau setiap hari ya roboh, nggak bisa bangun apa-apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua kita bangun hancur, ini hancur. Ya, infrastruktur nggak bisa jalan dengan baik. Nah, maka di antara tanda kebesaran Allah, Allah itu Subhanahu wa taala menjaga langit dan bumi ini agar tetap kokoh. Ya, Allah jaga itu. Ya. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Ini Allah mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan.
Allah mengatakan tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian dengan suatu panggilan nanti di hari kiamat untuk membangkitkan kalian, maka kalian akan keluar dari bumi. Yaitu kalian akan keluar dari tanah tersebut, dari kubur-kubur kita akan bangkit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu keluar dari kubur kita. Ya, kita keluar dari kubur kita, bukan Ibnu Abbas, afan. Jadi para ulama sepakat bahwasanya makna dari ayat ini yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian dengan suatu panggilan untuk membangkitkan kalian, maka kalian semua akan keluar dari bumi, yaitu keluar dari alam kubur kalian. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan milik Allah lah siapa saja yang ada di langit, penduduk langit semuanya itu milik Allah. Wal ard, dan penduduk di bumi itu semuanya milik Allah. Kullun lahu qanitun, semuanya taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini muti'un, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam hal apa? Fil hayati wal baqa'i wal mauti wal ba'thi. Mereka taat kepada Allah ketika mereka dihidupkan, mereka hidup. Ketika mereka kekal, maksudnya hidup di bumi ini tetap masih hidup, masih bisa beraktivitas, mereka bisa beraktivitas. Ketika mereka waktunya mati, semuanya taat. Ada enggak yang enggak taat, Pak? Maksudnya waktunya udah ajalnya nih, malaikat nyabut, ini enggak mati-mati. Ada enggak? Enggak ada. Semuanya taat. Ya. Dan juga dalam kebangkitan mereka juga akan taat. Wa in asaw fil ibadah, meskipun sebagian mereka bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dalam masalah ibadah. Ada atau tidak yang tidak beribadah kepada Allah? Ada. Nah, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak taat kepada Allah, dan berarti dia menyelisihi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit semuanya taat kepada Allah. Ya, yang di bumi semuanya taat, makhluk-makhluk yang ada semuanya taat. Makhluk yang hidup ataupun makhluk yang mati, bumi ini sendiri, air, awan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk hewan-hewan semuanya taat kepada Allah. Yang maksiat itu hanya manusia sama siapa? Jin, bangsa jin, yang kafir, yang fasik. Maka mereka ini, manusia yang kafir, yang fasik ini, yang tidak taat kepada Allah ini, menyelisihi seluruh siapa? Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah lah yang telah memulai penciptaan, dan Allah yang bisa mengembalikannya lagi. Allah yang ini pelajaran bagi kita semuanya untuk menetapkan kebangkitan, bahwasanya kita bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, seluruh manusia tanpa terkecuali. Allah mengajarkan kepada kita, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Allah lah yang telah memulai penciptaan. Manusia siapa yang mulai? Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'idu, dan Allah akan mengulang lagi, mengembalikan dia lagi. Allah ciptakan manusia hidup kemudian mati, jadi tulang belulang, hancur, bahkan ya tersisa sedikit, Allah bisa mengembalikannya lagi seperti semula dengan bentuk yang sama atau dengan bentuk sesuai dengan amal perbuatan dia. Karena nanti orang-orang yang dibangkitkan nanti sesuai dengan amal dia ketika dia di dunia. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghidupkan sesuatu dari yang sudah ada, mengembalikan sesuatu dari yang sudah ada, itu lebih mudah daripada menghidupkan sesuatu, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Wa huwa ahwanu alaihi, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia, sifat yang sangat tinggi, yang paling tinggi di langit dan di bumi. Apa sifat yang tinggi di dalam ayat ini? Al-matsalul a'la, Abdullah bin Abbas mengatakan, yaitu as-sifatul ulya, sifat yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Maksudnya apa?
yaitu wa hiya annahu laisa kamitslihi syai', yaitu tidak ada yang serupa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama. Imam Qatadah mengatakan wa hiya annahu la ilaha illahu, yaitu bahwasanya sifat yang mulia itu yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang disembah di langit, Allah lah yang disembah di bumi, Allah yang disembah oleh penduduk langit dan Allah lah yang disembah oleh penduduk bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ayat-ayat ini memberitakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan kita tinggalkan sesembahan-sesembahan lain yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, menceritakan, mengabarkan, mengenalkan tentang dirinya di banyak surat. Di antaranya silakan baca di surat Ar-Rahman tentang sifat-sifat Allah sangat luar biasa, nikmat-nikmat Allah yang Allah gelontorkan berikan kepada makhluknya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan lafaz-lafaznya, maknanya, memahamkan kepada manusia. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, ya, fi ahsani taqwim, penciptaan yang bentuk yang paling mulia, yang paling bagus, paling sempurna. Allah mengajarkan manusia ini bisa menjelaskan, 'allamahul bayan, itu menjelaskan apa yang ada dalam diri dia, ada dalam hati dia. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan lidah dia atau dengan lisan dia ataupun dengan tulisan dia. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan berjalan sesuai dengan edarnya, garis edarnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu di sini ada dua makna dalam tafsiran para ulama. Kalau Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menguatkan najm di sini adalah bintang yang di langit. Sebagian ulama berpendapat an-najm itu maksudnya di dalam ayat ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kokoh. Jadi tumbuhannya apa? Menjalar ya, Pak ya. Hah? Menjalar ya namanya. Yang enggak punya tiang ya, batang yang kokoh. Kalau yang kita lihat ini kan punya batang. Nah, gitu disebut asyajar. Tapi kalau an-najm itu tumbuhan yang menjalar tadi, yang merambat. Ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Bintang ataupun tumbuhan yang tidak punya batang tadi dan juga tumbuh-tumbuhan yang punya batang, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah yang mengangkatnya dengan sangat tinggi tanpa ada tiang. Wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan neraca keadilan. Alla tatghaw fil mizan, maka janganlah kalian melampaui batas dalam neraca keadilan. Wa aqimul wazna bil qist, dan tegakkanlah neraca timbangan itu dengan adil, seadil-adilnya. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kalian mengurangi takaran timbangan, yaitu melakukan kecurangan dalam dagang, dalam mengurangi timbangan tadi. Sekilo dia kasih batu di situ sehingga lumayan mengurangi berapa biji buah tersebut. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi ini telah Allah siapkan, Allah ciptakan, memang Allah peruntukkan untuk makhluk yang ada di bumi ini. Manusia terletaknya di mana? Di bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan semua fasilitasnya. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di dalam bumi itu, di bumi itu ada buah-buahan berbagai macamnya, ada pula kurma yang memiliki kelopak mayang, wal habbudul asfi war raihan, ada pula biji-bijian yang memiliki kulit, war raihan, dan pula ada pula tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau yang semerbak, yang wangi. Seperti apa? Bunga-bunga yang ada.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang akan kalian dustakan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia yang pertama yaitu Nabi Adam dari tanah yang kering yang seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah telah menciptakan jin yang pertama, jin yang dimaksud adalah iblis, yaitu dari apa? Dari lahab nar, yaitu apa? Apa namanya? Lidahnya apa? Api itu, api yang menyambar itu. Jadi api yang as-safi, yang murni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kalian dustakan? Ini enggak pantas kita mendustakan nikmat-nikmat Allah. Mestinya kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah lah yang memiliki, yang menguasai dua tempat terbit matahari. Wa rabbul maghribain, dan Allah yang menguasai, memiliki, mengatur dua tempat tenggelamnya matahari. Ini ada penjelasan para ulama apa maksud dari dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam. Di ayat yang lain Rabbul masyariqi, dengan banyak tempat terbit matahari, banyak pula tempat tenggelamnya matahari. Ada dalam ayat lain Rabbul masyriqi wal maghrib, hanya dengan mufrad. Ini ulama menjelaskan bahwasanya matahari itu berpindah-pindah, tempat terbitnya sama tenggelamnya berpindah-pindah, bergeser gitu. Ya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau waktunya itu sesuai harinya per tahun. Tenggelam terbit tenggelam berapa kali? Itu kan berkali-kali. Ya, seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir-tafsir para ulama. Intinya Allah yang menguasai itu semuanya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kalian dustakan? Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu wa taala biarkan dua lautan yang asin dan yang tawar bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh dua laut tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kalian dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari dua laut tersebut lu'lu', ya mutiara-mutiara, dan juga marjan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bisa kita gunakan untuk perhiasan kita, atau kita bisa ambil, kita dagang, dan harganya sangat mahal sekali. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kalian dustakan? Walahul jawarul munsha'atu fil bahri kal a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-jawarul munsha'at fil bahr kal a'lam. Apa ini artinya? Al-jawar itu apa? Safinah ya? Apa namanya? Apa di situ artinya, Pak? Al-jawarul munsha'at apa? Kapal atau gimana? Atau ombak? Ya? Kapal ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kapal-kapal yang apa terjemahnya? Munsha'at apa? Yang tinggi, seperti gunung ya. Al-alam di situ gunung atau bukan? Ya gunung. Ya gunung. Ya, di laut itu kapal-kapal yang tinggi itu bisa berlayar. Kapal-kapal tinggi. Kapal-kapal yang besar bisa berlayar dengan mudahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang sakhkhara lakumul bahra. Allah yang telah menundukkan laut tersebut sehingga dengan mudahnya kita berlayar. Ya. Kalau Allah kehendaki kita akan tenggelam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Maka ini semua yang menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwasanya Allah lah Tuhan yang benar yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang sama, yang kurang lebih sama maknanya.
dan diantaranya adalah surat Abasa. Lebih banyak di surat An-Naba yang kita baca tadi, kemudian An-Nazi'at, Abasa juga disebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang keyakinan ini sebenarnya diyakini oleh seluruh manusia. Ya. Bahkan kaum musyrik, kaum kafir Quraisy pun meyakini kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang memiliki langit dan bumi, ya, maka mereka mengatakan Allah yang menciptakannya. Sebenarnya ayat ya, surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, milik siapa bumi ini dan apa yang ada di bumi ini kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah, itu semua milik Allah kata mereka, orang-orang kafir musyrik. Qul afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mau ambil pelajaran? Jadi kalau kalian tahu langit dan bumi ini milik Allah, Allah yang menguasai, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Kok malah menyembah kepada selain Allah? Kok malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah yang menguasai langit dan juga yang memiliki dan menguasai arsy yang sangat agung? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan Allah, itu semuanya milik Allah. Qul afala tattaqun. Sampaikan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian enggak mau mentauhidkan Allah? Kalau kalian tahu langit yang miliki Allah, arsy yang miliki Allah, mestinya Dia saja yang berhak disembah. Patung yang kalian sembah nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya kalian sendiri yang memahatnya, kalian sendiri yang mengelapnya kalau dia kotor. Ketika terjadi gempa dia hancur, dia tidak bisa ngapa-ngapa. Ngapain kalian sembah itu? Itu afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutus samawati malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan Allah lah yang melindungi dan tidak ada yang melindungi, tidak ada yang bisa dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengetahui, maka mereka mengatakan lillah, semuanya itu milik Allah. Qul fa anna tusharun, maka bagaimana kalian bisa disihir? Kalian bisa terpalingkan dari hal ini. Kok kalian malah tidak mentauhidkan Allah? Mestinya kalian menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya mengakui. Ya, secara fitrah, secara logika mengakui. Ada sebagian memang orang-orang yang tidak mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sebagian kecil saja. Seperti orang Majusi. Orang Majusi itu meyakini apa? Tuhan itu ada dua. Ya. Kata mereka, ada alam ini ada dua pencipta, kata mereka. Ada dua pencipta. Yang pertama adalah Tuhan cahaya, yang dia menciptakan kebaikan-kebaikan, itu namanya Tuhan cahaya. Yang kedua adalah Tuhan kegelapan. Ini yang menciptakan keburukan-keburukan, terjadi keburukan dari dia katanya. Ya. Tapi mereka ini sepakat bahwasanya cahaya, Tuhan yang cahaya ini lebih baik daripada Tuhan yang gelap ini, Tuhan kegelapan ini yang memberikan keburukan-keburukan ini. Ya, tapi tadi ini sebagian mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengatakan alam ini memiliki dua pencipta. Orang-orang Nasrani, mereka tadi sebagian sampai sebutkan tadi, mereka menjadikan Tuhan itu ada tiga atau satu sama dengan tiga, kan gitu ya. Ya, Tuhan Ayah tadi, Trinitas tadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi mereka ini orang-orang Nasrani tidak menetapkan alam, bahwa alam ini memiliki tiga pencipta, tidak. Tapi mereka masih meyakini sepakat bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur, yang membuat alam semesta ini hanya satu. Dan mereka bingung yang mana ini, gitu. Ya. Orang musyrik juga demikian tadi. Untuk Tuhan, mereka meyakini sebagian sifat rububiyah ada pada Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka. Mereka meyakini bahwa patung ini bisa mendatangkan manfaat. Patung ini bisa mendatangkan bahaya. Kalau kita nggak memberikan sesajen kepada dia, maka kita akan celaka. Kalau kita lewat satu daerah nggak memberikan sesajen, kita akan celaka. Ini keyakinan orang-orang musyrik, dan masalahnya sebagian masyarakat kita juga meyakini hal yang sama. Meyakini ada tempat-tempat keramat tertentu yang memberikan manfaat dan memberikan madarat. Ini bentuk kesyirikan dalam masalah rububiyah sekaligus dalam masalah
uluhiyah. Ini kesesatan-kesesatan ini ada. Tapi secara umum manusia itu meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah yang benar seperti itu. Mestinya ketika orang mengetahui itu, mestinya mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang hal ini, yaitu maksudnya adalah keyakinan tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mengatur seperti mengatur alam semesta seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat yang kita telah bahas itu mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid apa? Uluhiyah, yang akan kita bahas insyaallah di kesempatan yang akan datang. Seperti itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum." Ya wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kemudian dijelaskan tentang sifat rububiyah Allah. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tadi orang yang tahu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, mengatur alam semesta ini, sebagaimana telah disampaikan ayat-ayatnya kepada kita berulang-ulang, dan insyaallah kita telah memahami, maka mestinya dia beribadah hanya kepada Allah. Karena dengan meyakini tauhid rububiyah tadi, dengan pengaturan semuanya itu, kan berarti yang ngatur rezeki Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, semuanya diatur sama Allah. Sehingga kenapa dia malah beribadah kepada selain Allah? Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan yang lain yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Bahkan kalau dikatakan ada manfaatnya, seperti matahari, seperti apa? Bulan dan lain sebagainya, ada manfaatnya, tapi dia adalah makhluk ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan jangan kalian menyembah kepada matahari, jangan pula menyembah kepada bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi hendaknya kalian sujud menyembah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Nah, seperti itu. Ini konsekuensi apa? Tauhid rububiyah melazimkan, mengharuskan kita untuk meyakini, mengamalkan tauhid uluhiyah. Ini kaidah dalam permasalahan akidah tersebut. Makanya dalam banyak ayat tadi Allah mengatakan, kalau kalian orang musyrik meyakini itu, Allah yang memiliki semuanya, Allah yang mengatur semuanya, afala tattaqun, kenapa kalian enggak mau bertakwa? Kenapa kalian enggak mentauhidkan Allah, tidak menjauhi syirik, tidak menjauhi kekufuran? Kau malah menjalankan kehidupan kalian dengan bergelimang dalam kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Maka ini pelajaran berharga yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan memperdalam lagi pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan uluhiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, yaitu dan konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bermacam-macam. Nanti ada ibadah yang berkaitan dengan hati, ibadah yang berkaitan dengan perkataan, ibadah yang berkaitan dengan anggota badan, ibadah yang berkaitan dengan harta, ya. Dan kita akan membahas tentang berbagai macam kesyirikan dan juga apa saja yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan atau penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sekian dulu dari kami, kurang lebih yang mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.